mungkin ini adalah kegiatan terakhir kami di SMP Negeri 1 Noling. Jadi adapun kegiatan terakhir kami ini itu berupa wawancara terkait pendidikan terkhususnya yang ada di Indonesia, karena Bapak sudah termasuk yang sudah senior dalam hal pendidikan. Bapak, untuk pertanyaan pertama, sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak melihat kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, terkhususnya di era pandemi saat ini? Ya, oke, terima kasih nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendidikan di era pandemi ini itu agak berbeda ya, sudah mulai dari bulan Maret kemarin tahun 2020 itu. Jadi yang tadinya anak-anak datang ke sekolah belajar secara langsung melalui tatap muka, sekarang ada pembelajaran melalui daring ya, melalui jaringan. Boleh jadi gurunya mungkin ada di rumah atau di sekolah, siswanya juga ada di rumah. Karena kenapa? Ada pandemi ini, ya, COVID ini, sehingga anak-anak tidak boleh, kita harus atur jarak antara siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa, sehingga ada pembelajaran daring. Kemudian ada juga luring, ya, luring itu luar jaringan. Jadi siswa datang ke sekolah hanya mengambil tugas dari bapak ibu guru, setelah itu kembali mengerjakan di rumah. Itu seperti yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Noling. Jadi kita menggunakan sistem luring di luar jaringan. Jadi anak-anak datang mengambil tugas 1 kali 1 minggu, kemudian dikerjakan di rumah. Minggu berikut dia akan datang lagi membawa tugas yang diberikan minggu lalu, kemudian mengambil tugas untuk berikutnya. Itu untuk pendidikan di masa pandemi, dan kita berharap bahwa di masa pandemi ini segera berakhir, karena di dalam pembelajaran yang kita lakukan ini kurang efektif ya, kurang efektif karena kita tidak tatap langsung dengan siswa. Kita tidak mengajari satu demi satu tentang pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, saya kira begitu, Dinda. Ada lagi? Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang yang sudah lama menggeluti dunia pendidikan, bagaimana Bapak melihat perubahan yang terjadi pada pendidikan? Perubahan apa saja yang terjadi Pak, dari segi pendidiknya dan dari segi peserta didiknya, mulai dari era di mana Bapak dulu pernah bersekolah ya, sampai di era sekarang? Oh ya, jadi begini Dinda, itu perubahan-perubahan tentu akan mengikuti perubahan zaman ya, perubahan zaman. Kalau kami dulu waktu sekolah seperti di SMP itu sistem yang digunakan masih konvensional, bahkan masih sederhana alat-alat media yang kita gunakan ya. Kalau sekarang ini sudah modern ya, sudah di era teknologi. Jadi guru-guru sudah menggunakan teknologi dalam penyampaian materi pembelajaran, baik itu menggunakan laptop, menggunakan handphone, menggunakan televisi, radio. Kalau kami dulu belum ada, apalagi yang tinggal di desa ya, kemungkinan ada kalau yang tinggal di kota pada saat itu, tapi itu masih langka. Nah, sekarang di era sekarang itu sudah cukup canggih peralatan-peralatan yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran. Kemudian untuk peserta didik juga tidak terlalu banyak pusing karena dibantu dengan adanya Google. Ya, Google bisa belajar mandiri, bisa mencari sendiri pelajaran di Google. Beda kalau kita dulu mengandalkan buku cetak, itu pun terbatas. Tapi sekarang di mana saja berada, tinggal ketik saja, keluar jawaban atau petunjuk-petunjuk apa yang akan kita lakukan.
Kemudian di era sekarang juga ini guru sudah profesional. Sudah profesional karena sudah disertifikasi. Kalau zaman kami dulu tahun 90-an tahun itu belum ada guru yang disertifikasi, bahkan tamatan SMA masih bisa mengajar. Diploma sekarang ini sudah tidak ada diploma yang mengajar minimal S1. Yang mulai dari TK sampai ke SMA. Nah, itu beda lagi kalau perguruan tinggi harus S2 baru bisa jadi dosen. Itu perbedaan-perbedaan itu baik dari segi siswanya maupun para guru atau tenaga pendidiknya. Berarti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana harapan Bapak pribadi terkait pendidikan yang ada sekarang ini, terkhususnya yang ada di SMP Negeri 1 ini? Ya, tentu kita sebagai kepala sekolah ingin selalu mempunyai visi untuk selalu meningkatkan kualitas baik peserta didik, guru dan tenaga kependidikan atau TU. Jadi itu perlu kita semua tingkatkan dengan selalu membimbing, memberikan pelatihan, memberikan kesempatan jika ada peluang-peluang untuk mengembangkan potensi atau kompetensi setiap guru dan TU. Kemudian selanjutnya untuk peserta didik, di samping mereka di samping mereka itu menerima pelajaran di sekolah, juga akan jadi bahwa sampai ini untuk peserta didik kita tingkatkan kualitasnya. Di samping menerima pelajaran di ruang kelas, juga akan diberikan kesempatan mengikuti lomba-lomba. Dengan adanya lomba-lomba itu mereka akan terpacu untuk belajar semaksimal. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, ya mereka itu bisa mengembangkan diri di situ. Ada kalau di sini ada OSIS, ya ada OSIS bisa berpartisipasi situ, belajar berorganisasi. Kemudian ada pramuka, ya pembentukan karakter, kemudian PMR, nilai-nilai sosial kemanusiaannya, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan di sini untuk membimbing anak-anak kita, sehingga kita harapkan peserta didik yang lahir dari SMP Negeri 1 Noling itu mempunyai keunggulan, ya di samping beriman, mempunyai ilmu dan berguna bagi agama dan bangsa. Ya, begitu Dinda. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhirnya, langkah apa yang akan Bapak lakukan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Noling ke depannya, sehingga pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Noling ini dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak pelajar atau peserta didik yang berkualitas? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu ada kegiatan ekstra. Di situ anak-anak akan belajar, ya tambahan pengetahuan, karena kegiatan ekstra itu rata-rata anak-anak yang belajar di kegiatan-kegiatan ekstra, kegiatan ekskul itu akan senantiasa meningkatkan kualitasnya. Nah, di sini kita berikan kesempatan kepada anak-anak, kita lihat bakat apa yang dia miliki, sehingga itu kita bimbing dari potensi. Misalnya ada yang agak berbakat di voli, kita akan bimbing terus. Berbakat di olahraga yang seperti takraw, bulu tangkis dan lain sebagainya, itu akan kita fasilitasi selama sarana di sekolah ada untuk memfasilitasi itu. Kan kita terbatas. Kalau yang kita di sini ada lapangan voli, lapangan takraw, tenis meja dan bulu tangkis. Kemudian sepak bola mini, itu yang kita akan terus genjot di bidang keolahragaan.
Kemudian untuk ilmu pengetahuan seperti IPA, ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial, kemudian matematika. Ini 3 mata pelajaran ini itu dilembagakan tingkat nasional, sehingga itu ada pembimbingan. Itu ada pembimbingan supaya anak-anak ini bisa berkompetisi nantinya di tingkat baik tingkat kecamatan, kalau bisa diharapkan sampai ke tingkat nasional. Itu bimbingan-bimbingan itu. Kemudian ada juga yang saya punya harapan besar untuk kita jadikan keunggulan di sini, yaitu pengetahuan teknologi TIK. Ya, jadi anak-anak kita mau rencanakan akan membimbing anak-anak yang punya laptop atau yang punya potensi untuk teknologi, ya, sehingga nantinya begitu masuk di SMA perkuliahan dia tidak kaku lagi menggunakan laptop, karena itu komputer atau laptop itu sangat digunakan di kantor-kantor. Kemudian selanjutnya untuk peningkatan kualitas itu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ini kita mau rencanakan bina untuk ke tingkat-tingkat selanjutnya, karena kenapa bahasa Inggris itu saya lihat di dalam era teknologi informasi itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan, sehingga nantinya ini kita sangat harapkan ada lahir anak-anak dari sini yang bisa berkompetisi, ya, untuk ini hal, kalau 2 hal ini ada 3 hal yang harus dimiliki anak-anak supaya itu bisa berkembang, yaitu ada headnya, kepalanya, otaknya harus diisi, kemudian heartnya, hatinya harus diisi dengan iman, ya, iman ini akhlak, kemudian hands, tangannya harus diberikan keterampilan, sehingga dengan 3 hal ini tadi itu akan bisa bersaing memasuki dunia kerja nantinya atau masuk ke perguruan tinggi yang lebih baik. Jadi ada headnya, kepalanya, otaknya itu melalui pembelajaran langsung di sekolah, kemudian headnya, hatinya, karakternya itu melalui pembinaan, kemudian handsnya, tangannya, keterampilan itu yang dibekali. Kalau kita di sini saya akan utamakan yaitu komputer dan bahasa Inggris. Itu yang menjadi keterampilan utama yang akan kita berikan kepada anak. Ya, saya kira begitu, Dinda. Oke? Thank you. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan kepada kami. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan semua harapan yang diinginkan terhadap kemajuan yang ada di SMP Negeri 1 Nuli ini dapat segera tercapai.